Jadi kalau kalian beli sepatu ini sih saya jamin nggak akan nyesel ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Badminton Review. Nah, setelah lama nggak upload video, kali ini saya akan membuat video review ya, yaitu mereview dua produk terbaru dari Eagle, yaitu tas backpack dan juga ada sepatu Eagle Cygnus. Nah, nanti saya akan kasih lihat ya untuk sepatu Eagle Cygnusnya yang varian warna putih. Pertama kita akan bahas dulu untuk tas Eagle backpack ini ya. Nah, jadi tas ini kalau kita lihat dari dimensinya sih memang agak kelihatan bongsor seperti ini ya. Dan untuk desainnya ini keren banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, ini untuk harganya sendiri tas ini ya dibanderol di kisaran harga 400 sampai dengan 500 ribuan lah. Kalian bisa compare di toko-toko online atau mungkin kalian bisa langsung beli di official store-nya Eagle ya. Nanti juga saya akan kasih linknya di deskripsi dan juga di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ya untuk bahan. Nah, untuk bahan secara overall ini bahannya benar-benar bagus. Jadi tebel-tebel banget ya. Nah, ini kemudian di bagian dalamnya juga tebel, kain-kainnya ini tebel. Kemudian sling di bagian sininya juga tebel banget. Nah, di bagian sininya juga tebel. Jadi untuk build quality-nya itu benar-benar bagus, jahitannya rapi, kemudian untuk desainnya secara overall ini keren banget sih ya. Dia agak sedikit bongsor kayak gini, tapi overall ini benar-benar kelihatan bagus ya untuk desainnya sendiri. Nah, kemudian untuk ruang penyimpanannya sendiri ada banyak ya. Nah, pertama di sini ada ruang penyimpanan berbentuk kotak seperti ini ya. Jadi, nah seperti yang saya bilang tadi ini tebal banget sih ya. Jadi saya jamin sih akan tahan lama sih tasnya seperti itu. Nah, untuk ruang penyimpanan ini mungkin kalian bisa manfaatin ya buat naruh dompet, kemudian naruh grip juga bisa, kemudian naruh powder juga ya. Untuk grip itu masih bisa di ruang penyimpanan yang ini ya. Keren sih. Kemudian selanjutnya di bagian bawahnya ini, nah ini dia ada ruang penyimpanan juga ya. Nah, dia dikasih tali kayak gini ya. Nah, kemudian di bagian dalamnya ini, nah ada velcro-nya juga. Nah, ini kalian bisa pakai nyimpan kaos kaki atau apalah ya. Jadi keren sih dan juga bahannya tebal banget ya, sama seperti yang di bagian atasnya. Kemudian kalau di bagian sisi sampingnya, nah ini sama ya. Nah, ada kantong-kantong kayak gini, kalian bisa manfaatin ya buat nyimpen duit, mungkin dompet juga masih bisa di sini ya, seperti ini. Nah, kemudian ya di samping satunya lagi sama ya, bentuknya sama, bahannya sama, tebalnya juga sama ya, seperti itu. Kemudian untuk ruang penyimpanan utamanya ya ada di bagian atasnya sini. Nah, ini. Jadi dia bentuknya agak miring kayak gini ya. Nah, gini. Nah, kita buka seperti ini. Set. Nah, kayak gini ya. Jadi kalian bisa nyimpen baju. Dan ini ada sekat ya antara di bagian belakang dan di bagian depannya. Kalau saya pakai kerja pun ini masih bisa. Di sini bisa kalian taruh laptop atau apa ya. Dan di bagian depannya bisa kalian taruh file-file atau map apalah. Jadi masih bisa dipakai kerja sih kalau menurut saya pribadi. Nah, kemudian yang ketiga ya. Nah, ini yang terakhir ini adalah ruang penyimpanan untuk raketnya sendiri. Nah, ini dan juga udah disediain ya untuk ngiket shaft raketnya biar nggak lari ke sana ke sini ya. Nah, nggak lari kanan kiri lah seperti itu. Kalau saya simpen sih mungkin ya maksimal 5 raket lah. Jadi 5 raket itu udah agak kurang nyaman lah ketika digendong. Nah, mungkin 4 ya masih oke lah seperti itu ya. Dan sayangnya sih memang masih belum thermo bag ya. Nah, di bagian dalamnya masih polos hitam kayak gini ya. Tapi secara overall sih ini tebel banget bahannya dan saya jamin ini pasti akan tahan lama sih ya untuk durabilitas tasnya itu sendiri. Dan ini ya di bagian depannya sini, nah ini ada logo-logonya Eagle. Jadi keren banget sih desainnya ya, elegan, hitam itu memang keren ya. Nah, di bagian depannya sini juga ada logonya Eagle. Kemudian nah ini ada tali untuk ngencengin ya. Nanti kalau full, nah ini bisa isi tasnya ya, jadi bisa dikencengin kayak gini. Jadi nggak akan ngerusak tasnya ya, seperti itu. Nah, di bagian sini juga sama. Dan untuk resletingnya ini juga tebal-tebal kayak gini ya. Jadi saya jamin pasti akan tahan lama sih, seperti itu. Nah, kemudian kalau di sisi bagian belakangnya untuk membuat punggung kalian lebih nyaman ya. Jadi di bagian sininya dibikin agak sedikit lebih tebal, ada foam kayak gini ya. Nah, samping kiri kanan dan di bagian pinggangnya juga ada foam seperti ini. Nah, jadi ini keren banget sih ya. Dan terakhir ya, nah
terakhir di bagian bawahnya seperti biasalah untuk backpack itu biasanya di bagian bawahnya untuk nyimpen sepatu kalian ya seperti ini. Nah, ada resleting seperti ini dan resletingnya ini juga tebal banget ya seperti ini. Kemudian, nah ini dia ruang sepatunya. Nah, ini tadi yang saya bilang ya Eagle Cygnus yang akan saya review juga. Nah, jadi ini, nah kayak gini ya. Jadi ada sekat, jadi kotoran sepatunya nggak akan masuk ke dalam sepatu. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau diambil ya. Dan ini juga kainnya tebal banget sih. Nih. Nah, saya jamin sih pasti akan tahan lama ya seperti itu. Nah, itu ya teman-teman ya untuk tas ini ya. Jadi tas backpack dari Eagle ini kalau menurut saya pribadi ini benar-benar worth it lah dan juga recommended untuk beli, dan saya jamin ini pasti akan tahan lama ya karena saya pas pertama kali pegang udah berasa banget dia punya kualitas yang bagus ya. Jadi ini keren banget sih, dan juga nggak cuman bisa dipakai untuk main bulu tangkis ya, jadi untuk kerja pun ini masih keren ya. Nah, kemudian sekarang kita akan lanjut bahas untuk yang kedua, yaitu nah ini sepatu Eagle Cygnus. Nah, ini varian yang warna putih size 42 ya. Nah, untuk harganya sendiri ini ya kisaran harga 300-400 ribuan ya, jadi masih recommended dan juga masih worth it lah untuk dibeli seperti itu, masih terjangkau untuk badminton pemula ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya seperti biasa kita akan bahas mengenai harga, bahan, bobot, dan juga sekilas teknologinya lah. Jadi teknologinya nggak terlalu banyak ya kalau sepatu di harga ya 300-400 ribuan seperti ini ya, pasti standar lah seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas untuk harga ya. Mungkin harganya sendiri ada di kisaran 300-400 ribuan ya seperti saya bilang tadi. Kemudian kalau untuk bobot ya, untuk bobot kita akan timbang langsung deh. Nah, untuk yang kanan sendiri yang size 42 ya ini. Nah, yang kanan itu dia bobotnya ada di 288 gram. Kemudian yang kirinya sendiri bobotnya ada di 294 gram ya. Jadi ada sedikit perbedaan lah. Wajar sih itu ya seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut bahas mengenai bahannya. Nah, untuk bahannya sendiri di bagian uppernya ini dia mengkombinasikan 3 bahan ya. Pertama ada bahan sandwich mesh ya di bagian depannya atau di bagian atas toolboxnya ini. Kemudian ada TPU hot melt juga sedikit ya. Nah, ini. Nah, kemudian selanjutnya sisanya ini terbuat dari bahan synthetic leather seperti ini ya. Di sisi bagian toolboxnya, kemudian di bagian belakangnya ini udah ada stabilizer ya dan atau heel counter ya seperti itu, dan ini keras ya. Nah, kayak gini ya. Jadi dia finishingnya glossy kayak gini. Jadi untuk desain ya di bagian uppernya sih ini untuk harga 300-400 ribuan ini sih udah cukup sih ya seperti itu. Dan untuk feel-nya sendiri ya ketika saya pakai di bagian uppernya tuh fit di kaki ya, walaupun memang dia desainnya agak sedikit melancip seperti ini, tapi ketika saya pakai nggak mengganggu kenyamanan terutama di area kelingking ya, karena memang ini size 42 ya. Jadi feel-nya kurang lebih sama dengan Eagle Hurricane. Nah, itu Hurricane ya, mirip banget sama ini ya. Dan untuk struktur bottomnya sendiri pun itu sama persis dengan Eagle Hurricane ya, jadi nggak ada perbedaan. Nah, yang menjadi pembeda sih memang hanya di bagian uppernya ini ya, seperti itu. Nah, kemudian ya, kalau untuk insole ya, nah untuk insole dia udah berbentuk cup seperti ini. Nah, kayak gini ya. Dan ini kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita compare dengan insole Li-Ning di harga 400 ribuan ke atas, untuk insole-nya ini saya jamin akan lebih bagus untuk durabilitasnya, karena memang feelingnya terasa lebih solid dari insole Li-Ning ya, walaupun memang dia punya kontur yang sama ya, punya ruang breathable seperti ini. Cuman untuk kainnya sih saya jamin juga akan cepat aus dan juga cepat ngelupas ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk durabilitas saya jamin ini akan lebih bagus karena memang berasa lebih solid lah ketika dipegang ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk di sisi bagian dalamnya sendiri ya, nah ini dia udah ada pengait lidah sepatunya. Nah, kayak gini ya. Jadi aman lah untuk lidah sepatunya, nggak akan geser kiri kanan. Dan untuk lidah sepatunya sih ini agak sedikit kependekan sih kalau menurut saya pribadi ya. Nah, untuk talinya benar-benar pas sih, nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek seperti itu. Nah, kemudian untuk kualitas bahan di bagian uppernya ini benar-benar bagus banget sih kalau menurut saya pribadi ya. Untuk synthetic leathernya ini tebel seperti ini, jahitannya juga benar-benar rapi. Apalagi lem-lemannya ya ini rapi. Untuk sepatu harga 300 ribuan ini benar-benar dibikin rapi seperti ini ya. Kemudian kalau untuk stabilizernya dia agak keras seperti ini dan juga bisa melindungi kaki kalian lah seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, ini saya udah coba pakai 2 kali ya.
dua kali jadwal. Nah, pertama itu di lantai karpet, kemudian yang kedua di lantai keramik, dan 2 kali pakainya itu, nah ini udah kegesek-gesek kayak gini ya. Nah, ini saya nggak tahu juga nanti apakah akan cepat robek atau enggak ya, seperti itu. Nah, tapi kondisinya memang seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan bahas untuk di bagian top line. Nah, untuk area top line, sponsnya ini agak sedikit tipis ya, seperti ini. Tapi juga nggak terlalu mengganggu sih, ketika dipakai masih bisa ya menjaga kaki kalian dengan baik seperti itu. Tapi memang agak sedikit lebih tipis ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk bottomnya ya. Nah, untuk bottomnya sendiri, ini bottomnya ini sama persis dengan Eagle Hurricane ya. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, empuknya sama. Nah, kayak gini terkesan agak sedikit lebih solid atau keras kayak gini ya. Tapi pas dipakai juga nggak terlalu mengganggu sih. Jadi masih nyaman di kaki kalian ya, pas kalian landing ya, terutama seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri ini pakai power grade ya, andalan dari Eagle, dan ini transparan ya atau bening kayak gini. Nah, 2 kali pakai. Nah, ini ya seperti ini. Nah, ada sedikit aus di bagian depannya, tapi nggak mengganggu sih. Nah, untuk insole-nya ini benar-benar tebal ya, seperti yang kalian lihat ya. Ini tebal banget. Jadi pengalaman saya pakai Eagle Hurricane ini bagus sih untuk rubbernya ya, kualitasnya, dan juga Eagle Commando X dan Eagle lainnya itu memang untuk rubbernya itu bagus sih ya, seperti itu. Jadi nggak cepat aus seperti itu, dan juga tebal-tebal seperti itu. Nah, ini saya jamin juga untuk rubbernya sih pasti akan bagus ya, seperti ini. Ini udah dipakai di lantai karpet dan juga di lantai keramik ya, seperti yang saya bilang tadi, dan nggak ada masalah sama sekali. Dia keset dan juga bisa membantu movement kalian ya, jadi lebih gesit lah seperti itu ya. Jadi nggak ada slip di kaki kalian ketika kalian menggunakan sepatu ini ya, terutama buat main agresif ya, seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman ya, untuk di bagian bottomnya. Nah, untuk di bagian bottomnya ini dia masih polosan kayak gini ya, jadi belum ada stabilizer, kemudian nggak ada TPU insertnya ya, jadi masih polosan seperti ini. Tapi kalau dipakai sih masih lumayan terasa stabil ya, seperti itu. Tapi ya nggak sestabil sepatu-sepatu yang udah ada stabilizernya, karena memang harganya sendiri masih lumayan terjangkau lah, seperti itu. Jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari Eagle Cygnus ini ya. Jadi secara overall sih kalau menurut saya pribadi, dengan harga yang dibanderol di sepatu ini masih worth it lah untuk dibeli ya, karena memang dia punya kualitas bahan yang di bagian uppernya dan juga di bagian bottomnya ini masih bagus dan sesuai dengan harganya ya. Jadi kalau kalian beli sepatu ini sih saya jamin nggak akan nyesel ya, karena memang feel-nya juga lumayan enak ya, seperti itu, walaupun nggak terlalu stabil banget juga ya, seperti itu. Dan untuk fleksibilitasnya sendiri juga enak banget nih enak, lentur ya, tapi juga nggak terlalu yang pleot-pleot ya ketika dipakai ya. Masih nyaman dan juga masih stabil ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk kekurangannya sendiri seperti yang saya bilang tadi ya, di bagian sininya dia belum ada protektornya, jadi nggak dibikin lebih tebal lah, seperti itu, karena memang biasanya lebih cepat aus ya di bagian sininya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari Eagle Cygnus ini ya. Secara overall sepatu ini ya masih recommended dan juga worth it untuk kalian beli dan kalian miliki ya, seperti itu. Walaupun memang untuk desain ya biasa aja sih ya ketika kalian lihat seperti ini, tapi pas dipakai cukup keren kok di kaki kalian ya, seperti itu. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari Eagle Cygnus ini dan juga tas backpack dari Eagle ini ya. Nah, ini. Jadi dua-duanya ini kalau menurut saya pribadi ini recommended dan juga worth it untuk kalian beli ya, seperti itu. Nah, karena memang harganya masih terjangkau tapi kualitasnya juga bagus banget, seperti itu. Jadi saya sih sekarang itu nggak pernah ragu dengan produk-produk Eagle ya. Nah, jadi demikian saja ya teman-teman untuk review dari kedua produk Eagle yang terbaru ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan buat kalian yang tertarik pengen beli sepatu ini ya bisa langsung check out sepatunya di toko-toko online kesayangan kalian. Nah, jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya.